Bayangkan sudah melakukan ritual, membakar organ manusia, menembaki hantu, menabrakkan mobil, bahkan kehilangan orang-orang di perjalanan. Tetapi adik yang ingin diselamatkan tetap dijemput malaikat maut di rumah sakit. Itulah kekejaman Death Whisperer. Perjuangan satu keluarga yang sejak awal sebenarnya sedang dipermainkan. Di sebuah desa sunyi Thailand pada tahun 1972, suara bisikan aneh mulai mencari tubuh baru. Bukan tubuh lemah, bukan pula orang sekarat, melainkan seorang gadis muda yang sehat dan kuat. Sebab rupanya, setan pun punya standar properti, dan kali ini yang ingin disewa bukan rumah kosong, melainkan tubuh Yam. Sebelum semua kekacauan itu terjadi, seorang gadis bernama Nart lebih dulu menjadi contoh mengerikan. Ia menjerit kesakitan. Perutnya membesar secara tidak masuk akal, lalu sesuatu merayap dari dalam tubuh menuju tenggorokannya. Leher Nart membengkak, darah menyembur dari mulutnya, dan dalam hitungan detik, ia resmi login ke Isekai. Kematian Nart bukan penutup kasus, itu hanya pembukaan. Semacam trailer gratis dari makhluk berpakaian hitam yang sebentar lagi akan menghancurkan keluarga petani paling apes di Kanchanaburi. Cerita kemudian beralih kepada keluarga Hang dan Bunyan, pasangan petani bawang yang memiliki 6 anak, Yak, Yos, Yot, Yat, Yam, dan Yi. Yak, si anak tertua, sudah lama meninggalkan rumah untuk menjadi tentara. Sementara itu, Yos dan Yot membantu ayah mereka di kebun, sedangkan Yat, Yam, dan Yi masih bersekolah. Keluarga ini hidup sederhana, bekerja keras, dan tampak biasa saja. Masalahnya, dalam film horor, keluarga yang tampak damai biasanya cuma menunggu giliran dihajar skenario. Dan giliran mereka datang pada suatu pagi ketika 3 anak perempuan melewati pohon besar dalam perjalanan menuju sekolah. Yi, si bungsu, mendadak berhenti dan menatap pohon itu dengan wajah pucat. Ia tidak menjelaskan apa yang dilihatnya, tetapi tubuhnya jelas memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Yat dan Yam memilih melanjutkan perjalanan, karena manusia memang punya kebiasaan luar biasa untuk mengabaikan alarm bahaya sampai masalahnya masuk ke rumah. Sepulang sekolah, Yam menemukan kertas kusut bergambar sosok menyeramkan dengan nama Nart. Yat langsung merasa suasana tidak beres dan mengajak kedua adiknya segera pulang. Namun ketika mereka kembali melewati pohon besar, Yi sekali lagi ketakutan dan berlindung di belakang Yat. Kali ini, ketiganya benar-benar melihat seorang perempuan berpakaian hitam berdiri di dekat pohon. Sosok itu hanya diam, menatap mereka tanpa berkedip, seolah sudah menentukan siapa yang akan dibawa pulang. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada jeritan heboh, hanya tatapan panjang yang justru terasa lebih bikin merinding. Yat, Yam, dan Yi mempercepat langkah sampai bertemu kakak laki-laki mereka yang datang menjemput. Mereka berhasil pulang, tetapi teror jelas ikut membuntuti. Sosok hitam itu sudah melihat Yam, dan sejak saat itu, hidup gadis tersebut praktis masuk daftar tunggu kehancuran. Malam harinya, keluarga pergi ke festival kuil. Lampu warna-warni, permainan, makanan, dan suara riuh membuat suasana terasa aman. Yam sebenarnya mulai merasa tidak enak badan, tetapi ia menyembunyikannya agar tetap bisa bersenang-senang. Sebuah keputusan kecil yang kelak dibayar dengan bunga supernatural. Saat Yam dan Yi naik biang lala, mereka melihat perempuan berpakaian hitam berdiri di bawah. Sosok itu mendongakkan kepala dan tersenyum lebar ke arah mereka. Di tengah keramaian festival, makhluk itu memastikan Yam tahu bahwa dirinya sedang dipilih. Setelah turun dari biang lala, kondisi Yam memburuk. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan tenaganya seperti terkuras. Keluarga segera membawanya ke dokter, tetapi pemeriksaan tidak menemukan penyakit apapun. Kesimpulan medisnya sederhana. Yam terlihat sakit, tetapi tubuhnya dianggap normal. Situasi semacam ini tentu sangat menenangkan, terutama kalau Anda hidup di desa terpencil dan baru saja melihat perempuan seram tersenyum dari bawah biang lala. Singkat cerita, keluarga pulang membawa Yam tanpa jawaban. Pada waktu yang hampir bersamaan, Yak kembali setelah lama bertugas sebagai tentara. Kepulangannya disambut hangat oleh adik-adiknya, tetapi ayahnya, Hang, tetap dingin. Sang ayah masih kecewa karena Yak meninggalkan rumah,
sementara beban anak tertua selama ini justru banyak dipikul Yos. Yak pulang membawa rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar ia akui. Ia ingin kembali menjadi kakak yang dapat diandalkan. Tetapi rumah yang ditinggalkannya kini sudah dimasuki sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan dengan latihan militer biasa. Malam setelah Yak pulang, Yam terbangun karena mendengar ketukan di jendela. Ia menutupnya, tetapi jendela itu terbuka lagi dengan sendirinya. Ujuk-ujuk, wajah perempuan mengerikan muncul di dekatnya, seperti tamu tidak diundang yang juga tidak kenal konsep pintu depan. Yat kemudian melihat Yam berjalan keluar kamar dengan tatapan kosong. Ia mengikuti adiknya hingga ke dapur dan mendapati Yam sedang memakan sesuatu dalam gelap. Radio menyala sendiri, ruangan terasa semakin dingin, dan Yam berjalan melewatinya sambil menunjukkan rasa lapar yang tidak manusiawi. Kemudian terdengar suara perempuan memanggil nama Yat berulang kali. Setiap panggilan membuat tubuh Yat semakin lemah. Kelopak matanya berat dan pikirannya seperti ditarik ke dalam tidur. Ia akhirnya kehilangan kesadaran sebelum sempat memahami apa yang sedang terjadi. Keesokan paginya, pekerja kebun bernama Moon mendadak berhenti bekerja. Ia tidak menjelaskan banyak hal, tetapi ketakutan di wajahnya sudah cukup menjadi laporan lengkap. Sebelum pergi, Moon hanya memperingatkan Yak agar menjaga keluarganya, karena sesuatu telah kembali. Sejak malam itu, sikap Yam semakin aneh. Ia mendadak kasar kepada Yat dan Ye, tetapi begitu bunyi yang datang, Yam berubah lembut dan memutarbalikkan keadaan. Yat malah dimarahi, sementara Yam tampil seperti anak paling polos sedunia. Ye juga tidak berani tidur bersama Yam karena sepanjang malam kakaknya terus menatap dengan wajah menyeramkan. Tidak bergerak, tidak tidur, hanya memandangi adiknya seperti sedang memilih bagian mana yang paling mudah diteror. Anak kecil itu mungkin belum memahami kerasukan, tetapi nalurinya jelas lebih berguna daripada hasil pemeriksaan dokter. Saat orang tua mereka pergi dan harus menginap di luar rumah, keenam bersaudara akhirnya membicarakan seluruh kejadian. Yos menjelaskan perubahan perilaku Yam, Yat menceritakan suara perempuan yang membuatnya pingsan, dan Ye mengaku terus melihat sosok yang sama. Yat mulai menghubungkan semua cerita itu dengan peringatan Moon. Ia belum sepenuhnya percaya pada hantu, tetapi sebagai tentara, ia cukup waras untuk mengakui pola ancaman. Kalau lampu berkedip, radio menyala sendiri, dan adik berjalan seperti mayat hidup, mungkin masalahnya memang bukan kekurangan vitamin. Malam itu, Yak, Yos, dan Yot berjaga. Mereka membawa senjata, menyalakan lampu, dan menunggu sesuatu muncul. Beberapa saat kemudian, lampu mulai berkedip, radio menyala sendiri, dan pintu terbuka tanpa disentuh. Yam bangkit, lalu berjalan keluar rumah seperti dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Suara perempuan kembali terdengar dan membuat tubuh Yak melemah. Tanpa babi bu, Yak menempelkan tangannya ke api agar rasa sakit menjaga kesadarannya. Rasa panas membakar kulitnya, tetapi cara barbar itu berhasil. Yak membangunkan Yos dan Yot, lalu ketiganya mengejar Yam ke tengah kegelapan. Kini Yak sadar, untuk melindungi keluarganya, ia harus rela menyakiti dirinya sendiri lebih dulu. Di antara pepohonan, perempuan berpakaian hitam muncul berkali-kali. Yak menembaknya, tetapi sosok itu menghilang lalu muncul di tempat lain. Si karakter overpower ini tidak takut peluru, tidak peduli jarak, dan tampaknya sangat menikmati melihat tiga laki-laki bersenjata berlari tanpa arah. Mereka akhirnya menemukan Yam pingsan sambil memegangi perutnya. Gadis itu dibawa pulang dalam keadaan lemah. Ketika Yat mendengar ciri-ciri perempuan yang muncul di hutan, ia langsung mengenalinya sebagai sosok di dekat pohon besar menuju sekolah. Yat kini yakin penyakit yang bukan penyakit biasa. Semua kejadian berpusat pada perempuan hitam, suara bisikan, dan pohon besar yang seolah menjadi pintu masuk. Namun sebelum keluarga sempat menyusun rencana, seorang perempuan tua bernama Cawi datang langsung ke rumah. Cawi dikenal warga sebagai orang yang suka memanggil roh dan mempraktekkan ilmu hitam hingga pikirannya rusak. Saat Yam sendirian di kamar, perempuan tua itu menyusup melalui jendela dan menyerangnya.
Yam yang masih lemah tidak mampu melawan. Cawi mencabut salah satu gigi Yam dan membawanya pergi sambil tertawa. Cerita Yam membuat Bunien dan Yat berlari masuk, tetapi mereka terlambat. Gigi itu bukan sekedar hasil serangan, melainkan bahan ritual untuk menyerahkan tubuh Yam kepada sesuatu yang jauh lebih jahat. Yak pulang bersama Sarje Pavan, seorang sersan yang memahami kejadian gaib. Setelah melihat kondisi Yam, mereka langsung menuju rumah Chow yang terpencil. Tempat itu dipenuhi benda ritual, tulang, sesajen, dan berbagai dekorasi yang jelas tidak dijual di toko perlengkapan rumah tangga normal. Di dalam rumah, Chow sedang melakukan ritual menggunakan gigi Yam. Yak mencoba menghentikannya, tetapi persembahan sudah selesai. Tanpa memberi siapapun kesempatan bertanya, Chow berlari lalu menancapkan tubuhnya sendiri pada bambu tajam. Perempuan tua itu meninggoy seketika, namun Sarje Pavan tidak menganggap semuanya selesai. Dalam perjalanan pulang, ia menjelaskan bahwa roh jahat membutuhkan tubuh manusia sebagai sarang. Pada malam hari, roh itu keluar untuk berburu dan mengganggu manusia. Saat siang, ia kembali bersembunyi di tubuh inangnya. Jika Chow berani menghancurkan tubuhnya sendiri setelah ritual selesai, berarti Black Spirit sudah mendapatkan sarang baru yang lebih baik, Yam. Malam berikutnya, Yak, Yos, dan Yot kembali berjaga. Sekitar pukul 2 dini hari, bisikan perempuan terdengar lagi. Yos dan Yot langsung tertidur, seperti tombol kesadaran mereka baru saja dimatikan. Yak kembali menggunakan panas api untuk melawan pengaruh suara itu. Di kamar lain, Yot menggigit tangannya sendiri agar tidak ikut terlelap. Dua bersaudara ini bertahan dengan rasa sakit, karena rupanya melawan setan juga membutuhkan metode yang sangat tidak ramah kulit. Yam bangkit dan berjalan keluar rumah. Setelah sadar adiknya menghilang, Yak membagi pencarian. Yos menuju gudang, Yot memeriksa rumpun bambu, sedangkan Yak berlari ke ladang. Hang masih menolak percaya pada hal mistis. Pertengkaran lama antara ayah dan anak kembali pecah, sebab Hang menganggap Yak hanya membuat kekacauan setelah lama meninggalkan keluarga. Bagi Yak, ucapan ayahnya terasa seperti hukuman yang lebih tajam daripada luka bakar di tangannya. Di ladang, Yak mendengar suara Yam memanggil namanya. Ia mengikuti suara itu, tetapi roh tersebut mulai mempermainkan pikirannya. Sosok yang menyerupai Bunien muncul di hadapan Yak, memancingnya untuk mendekat. Yak menembak sosok palsu itu tanpa ragu. Masalahnya, beberapa detik kemudian ibu aslinya benar-benar datang, dan Yak hampir menarik pelatuk untuk kedua kalinya. Roh tersebut tidak hanya ingin mengambil Yam, tetapi juga ingin membuat Yak menghabisi keluarganya sendiri. Pada saat yang sama, Yak dan Ye diteror di rumah. Seseorang mengetuk pintu sambil meniru suara Yam dan meminta dibukakan. Ye hampir menggeser pengganjal, tetapi Yat segera menahannya. Sebuah tangan masuk melalui celah pintu dan mencoba menarik pengganjal dari dalam. Kedua gadis itu bertahan sekuat tenaga. Tanpa perlu melihat wajahnya, mereka tahu apapun yang berada di luar bukan lagi kakak mereka.